Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Tasya dengan NIM 2457301058 dari kelas 2 SIC. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai progres dan penyesuaian proyek Bina Desa saya dengan ketentuan memiliki 3 modul CRUD user, warga, dan CRUD Bina Desa. Yang lalu selanjutnya tersedia modul login yang sudah menerapkan verifikasi password dengan hashtag. Selanjutnya validasi info error atau sukses, dan repopulate form sudah diterapkan untuk halaman CRUD maupun login. Lalu sesuai dengan ketentuan soal kuis yang telah dikerjakan. Soal kuis yang pertama direktori, soal kuis yang kedua icon dan identitas, soal kuis yang ketiga floating WA, soal kuis yang keempat template dan partial view. Penjelasan soal kuis yang pertama menghapus welcomelet.php dan pastikan root langsung mengarah ke halaman home atau beranda. Itu tuh untuk halaman welcomelet, saya menghapusnya pada komit yang kedua. Saya akan tunjukkan nanti terakhir ataupun sekalian dengan komit yang kedua pada soal selanjutnya untuk pada bagian welcomelet-nya. Lalu selanjutnya itu pada bagian headernya gestu kan masih banyak template-template dari bawaan template yang tidak sesuai dengan tema yang saya punya. Jadi disesuaikanlah untuk headernya tuh supaya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa topik yang sudah ditentukan, apa bagian navbar yang paling atas yang telah ditentukan, itu yang dibuat sesuai dengan proyek Bina Desa saya. Lalu selanjutnya tuh banyak yang nggak sesuai struktur view-nya. Untuk struktur view saya sudah menyesuaikan. Untuk struktur view bisa dilihat pada git ini bahwa pada bagian resource atau view-nya ini, bagian view-nya ini yang awalnya saya membuat folder guest itu sendiri. Jadi folder guest ini saya gabungkan dengan folder layouts. Jadi bagian login sama register ini saya pindahkan kepada bagian out folder dan berisi login dan register. Itu tuh di dalam page. Jadi pada bagian resource view saya itu terdapat dua folder induk yang menjadi patokannya. Yang pertama itu layout, yang kedua itu page, yang dimana layout itu berisi CSS, footer, header, JS, main ini sebagai sama dengan kayak apps.blade.php. Terus yang bagian page ini isinya ada out, ada jenis, ada warga. Nah, dalam out ini ada login sama register. Lalu pada bagian jenis itu ada file create sama edit, bagian warga ada create, edit itu. Dan ada indeksnya juga sebelumnya. Nah, pada bagian dashboard ini di luar dari folder out ya. Jadi dia emang di luar. Jadi termasuk ke dalam folder page. Nah, di sini saya mulai dari yang pertama pada bagian tata letak resource-nya, pada bagian guest tadi sudah dihapus ya. Jadi login sama register itu sudah dipindahkan ke bawah. Jadi guest kita tutup aja. Selanjutnya kita pada bagian layout guest ini yang berisi CSS yang telah disesuaikan dengan rootnya, root loginnya. Lalu footer, header, JS sama main itu tuh filenya belum diubah karena CS footer header JS itu kan pada progres sebelumnya itu kan sudah dipindahkan pakai partial view itu kan isinya. Jadi ini memang tidak berubah, masih tetap sama. Nah, pada bagian main inilah kita cara pemanggilan yang berubah, include-nya berubah, partial view-nya berubah. Yang awalnya layout.css diganti menjadi layout guest CSS karena foldernya sudah diganti.
dengan strukturnya layout dulu, abis itu guys barulah fileman ini. Dan jadi pemanggilannya seperti ini dan disesuaikan untuk semuanya, untuk CSS, header, footer, JS tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder page. Pada bagian folder page ini tuh yang pertama ada out itu tuh untuk loginnya gitu. Jadi untuk login itu saya kasih folder namanya out, isinya login. Di sini pada login ini partial view-nya juga diubah ya untuk panggilannya, dengan layout guest main disesuaikan supaya dia tuh terbaca untuk tuh. Nah, untuk registernya juga itu juga disesuaikan. Ini extend layout guest main. Pada bagian dashboard juga disesuaikan untuk pemanggilannya. Intinya kalau struktur view-nya berubah, jadi pemanggilan struktur view itu juga harus disesuaikan. Lihat dulu foldernya, dia di dalam folder apa, lalu apa nama filenya itu. Jadi disesuaikan semuanya. Nah, selanjutnya masuk ke folder jenis. Jenis nih jenis dokumen .php itu tuh salah satu CRUD dari Project Bina Desa saya yang saya ambil, itu jenis dokumen. Pada bagian ini create sama editnya saya tidak mengubahnya karena sudah sesuai. Terus pada bagian warga sama dengan jenis tadi, create sama editnya belum saya ubah karena sudah sesuai. Lalu pada bagian home saya itu saya sesuaikan untuk ininya. Awalnya tuh saya buat halaman, saya buat filenya tuh namanya home dengan partial view-nya extend layout guest.main. Untuk indeksnya juga saya samakan, itu ada guest.main itu. Nah, untuk CRUD user, saya membuat user itu pada setelah kuis. Jadi untuk komitnya itu untuk user itu pada bagian terakhir karena baru saya perbaiki. Untuk pada bagian komit di bagian user saya akan tampilkan pada akhir. Nah, untuk pada halaman file welcome.php ini sudah saya hapus, dan pada rootnya itu sudah saya arahkan ke halaman utama, yaitu pada halaman dashboard atau home gitu. Pada bagian header guest saya itu tuh saya buat sebelumnya ini, saya buat seperti ini. Itu ada jenis dokumen, kategori, dokumen hukum, riwayat perubahan, lampiran dokumen, sama login. Lalu saya ubah menjadi seperti ini, jenis dokumen, kategori, lampiran, riwayat, login. Dan untuk membuat halaman baru itu bisa dibuat di sini. Ini untuk rootnya. Itu kan yang pertama pakai home kan, home, warga, jenis dokumen. Itu adalah halaman yang saya buat pada project saya, 3 halaman, yaitu home, warga, sama jenis dokumen. Untuk penerapan icon itu berada di file css.bat.php. Jadi itu nanti pemanggilannya tinggal dipanggil pakai partial view. Ini saya tunjukkan salah satu icon yang saya gunakan yang pada project saya. Nah, di bagian create jenis ini saya juga pakai button di sini. Pokoknya button tuh atau icon tuh letaknya tuh di button, kayak button kembali, button simpan, pokoknya yang melakukan perubahan itu tuh masuk ke button, kayak tambah dan lain-lain. Itu semuanya terletak di create, ada di halaman create, ada di halaman edit, ada di halaman user, dan halaman-halaman yang lain yang masih menampung informasi yang bisa disimpan maupun diedit. Itu baru menggunakan icon. Icon itu terserah kita mau pakai yang mana, intinya bisa kita tentuin ikonnya
Itu tuh dari lebih lebih mudahnya kita lihat dari halaman create sama edit, karena itu kan pasti ada tombol tambah, simpan ataupun hapus. Nah itu tuh masuk ke dalam icon gitu. Salah satunya contohnya tuh pada bagian jenis yang create ini, di sini ada button-button outline ini sebagai icon gitu. Begitupun ke halaman selanjutnya, di halaman jenis, halaman user, halaman warga, itu kan ada CRUD. Pasti di dalam CRUD itu pasti ada nanti ikonnya yang bisa untuk menambah, untuk menghapus, untuk mengedit, seperti itu. Di saya menggunakan button-button outline, ada juga button-button BI untuk yang bagian edit warga saya. Itu button row, BB row itu kayak pada bagian warga. Ini untuk pada bagian create usernya, itu pokoknya yang paling bawah, paling sini itu tuh terletak ikonnya. Pada bagian edit profile juga ada nih, itu pada bagian ikonnya. Di bagian ini juga ada, lihat yang paling bawah itu tuh yang menerapkan buttonnya ya, sini menerapkan ikonnya. Nah untuk icon pada bagian warga saya itu salah satunya ada di halaman create. Nah bisa dilihat itu tuh yang paling bawah saya letakkan di bagian sini. Ini icon saya, BB Save Me sama BB Arrow, itu salah satu icon yang saya gunakan pada halaman create warga. Mungkin itu yang saya tunjukkan untuk icon, salah satunya saja. Selanjutnya saya juga letakkan pada bagian user, pokoknya halaman-halaman yang sudah saya buat pada bagian project maupun CRUD yang telah ditetapkan, yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, di sini saya juga sudah membuat halaman baru yang namanya about. Yang pertama itu kan untuk about di bagian header nih, saya tambahin dulu root-nya nih, untuk biar dia tahu kalau itu halaman baru. Pada halaman about di sini root about, supaya dia terbaca pada halaman about-nya di bagian header. Terus selanjutnya saya buatlah halaman headernya, halaman about-nya, about.php atau file baru lah untuk mengisi halaman about ini, isinya apa-apa aja gitu. Lalu disesuaikan di rootnya untuk halaman about-nya supaya dia terarah tuh. Nah untuk soal yang ketiga, pada bagian floating WA tuh saya tuh nambahinnya pada halaman home aja, tapi di sini nama filenya dashboard.blade.php, tapi nama halaman di project saya tuh namanya home. Jadi saya tambahkan di halaman utama saya, di halaman home. Kalau floating WA saya tambahkan di sini, bisa dilihat di sini. Itu untuk pada bagian floating WA saya. Untuk user saya juga sudah membuat user, saya tambahkan ininya di sini dulu di pada bagian header supaya nanti terdapat halaman user. Lalu saya buat juga halaman khusus user sini. Ini saya pemanggilannya dengan partial view, sudah sesuai dengan yang struktur view saya yang berisi dengan bagian edit yang bisa diedit sini tuh untuk bagian usernya. Lalu ini file create saya terhapus, jadi saya tampilkan ke selanjutnya. Nah di sini saya juga sudah menerapkan template yang dari referensi saya, template seperti ini. Ini adalah template yang saya gunakan. Di sini saya sudah memasukkan index.html-nya, yaitu template saya untuk bagian tampilan halaman saya yang berisi nanti ada dokumen publik, ada navbar yang telah ditentukan lah, itu untuk template saya seperti ini. Sebelumnya saya sebelum menggunakan template, karena saya masih menggunakan style dari yang
saya buat sendiri, saya style sendiri, jadi itu belum ter-apply gitu di template-nya. Jadi sekarang sudah saya apply ke template-nya, ditandai dengan ini link a heart ini file ini index.html ini saya dapat dari file template. Jadi saya kopikan dan saya buat file di dalam Visual Studio Code saya. Nah, kalau untuk guest itu kan pasti tampilannya harus menggunakan card kan. Di sini saya menampilkan salah satu saja. Untuk pada bagian card ini saya sudah menggunakan card untuk menampilkan informasi jenis dokumen saya, terus warga, user. Di situ saya sudah menggunakan card. Nah, saya akan memperlihatkan hasil dari project saya yang menggunakan card itu ya. Seperti ini. Ini adalah contoh data warga yang sudah menggunakan card. User juga sudah menggunakan card. Di sini kan saya belum login. Jadi kalau saya belum login, saya belum bisa untuk melihat usernya. User siapa saja sih yang sudah login atau regis gitu. Jadi di sini saya akan coba regis saja terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya sudah login. Jadi kalau saya sudah login tuh saya langsung mengarah ke home, untuk ke halaman home dengan tampilan seperti ini. Ini pertanda kalau akun sudah berhasil dibuat, akan tampil pop-up seperti ini. Dan untuk pada bagian usernya itu bisa dilihat seperti ini. Ini adalah user yang baru saja login, yang sudah menggunakan card usernya. Ini pada bagian user ini kita juga bisa edit. Ini kan icon yang saya gunakan. Nih, bisa diedit seperti ini, bisa disimpan dan juga kembali. Nah, untuk user yang sudah regis tapi tidak dipakai nih. Jadi itu bisa dihapus juga, bisa dihapus. Gini. Nah, seperti itu untuk usernya. Di sini juga saya sudah membuat tambah user. Nah, untuk tambah user ini nanti dia juga mengarah ke database, dia juga akan muncul ke database. Lalu ini kan user yang sedang saya pakai sekarang, dia tidak ada tombol hapus, jadi dia langsung ada tombol logout aja, logout seperti ini. Nah, jadi dia sudah logout kalau menggunakan user yang sedang dipakai. Itu tidak ada tombol hapus, jadi adanya tombol logout, dia akan logout. Nah, kita kan udah logout nih, nanti kita tetap bisa membuka halaman about. Ini adalah tampilan halaman about yang sudah saya buat, halaman home, halaman warga. Nah, di sini warga juga bisa dilihat, bisa diedit seperti ini, dan bisa juga dihapus. Nah, bisa untuk tambah warga juga seperti ini, bisa kembali, lalu pakai jenis dokumen seperti ini, bisa ditambah jenis dokumen, bisa diedit. Nah, untuk CRUD saya itu saya menggunakan 3 CRUD. Ada CRUD user, warga, sama jenis dokumen dari Project Bina Desa saya. Ini halaman tampilan yang lain, lampiran, riwayat. Ini adalah halaman login saya. Ini untuk halaman regisnya. Nah, di sini adalah semua komit yang telah saya lakukan.
Ini pada bagian quiz ini merupakan perubahan untuk struktur view-nya. Yang bagian awal setelah quiz ini tuh bagian untuk icon-icon tuh. Nah, pakai card juga tuh di bagian sini. Terus nah, untuk halaman about ini saya tambahkan di sini di perubahan nih. Itu untuk halaman about-nya. Terus untuk floating WA tuh saya baru tambahkan di perpindahan untuk P9 awal nih. Ini untuk floating WA-nya saya commit di sini. Tuh untuk bagian make sure gitu. Kayak template-nya udah dijalankan, udah diterapkan dengan baik, terus kayak guysnya udah pakai card view, terus partial view-nya udah sesuai. Itu tuh bisa ditengok di sini di perubahan, di commit di perubahan sudah fix, karena di situ sudah semuanya saya fixkan. Jadi di situ tuh saya sudah make sure bahwa commitnya sesuai, strukturnya tuh sesuai gitu, struktur view-nya. Jadi pemanggilan untuk partial view-nya tuh tidak duplikat. Atau ini untuk info error atau sukses jika sudah melakukan login. Di sini tuh tersedia modul login yang sudah menerapkan verifikasi password dengan hashtag. Di sini modul saya sudah menerapkan hashtag untuk verifikasi passwordnya. Penjelasan untuk pertemuan 9 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.